Sudah broadcast. Silakan Mbak Desi. Mbak Desi, silakan Mbak Desi. Mbak Desi silakan dimulai ya. Mbak Desi Mbak Desi bisa langsung dimulai sekarang. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang teman-teman yang ada di Bali dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di benua Asia. Senang sekali hari ini dapat menemani diskusi online yang diselenggarakan oleh Psychological Center PPI Amerika Eropa. Nama saya Desi Wulansari, saya siswa Magis itu Psychological Center PPI Amerika Eropa. Psychological Center PPI Amerop ini merupakan program yang dituju siswa PPM bidang klinis belajar di wilayah Amerika dan Eropa tentu saja. Program yang diberikan ini berupa konsultasi yang meliputi berbagai hal seperti akademik, keluarga,
atau layanan konsultasi yang diberikan ini dilakukan oleh praktisi psikologi atau tokoh agama dan diberikan secara gratis. Program ini mulai sejak Februari 2018 kurang lebih. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi, mungkin bisa mengisi formulir yang linknya bisa dilihat di sosial PPI Dunia. Nah, diskusi online kali ini adalah diskusi online yang pertama kali diselenggarakan Psychological Center. Kali ini ada mengurangi dampak negatif stres pada mahasiswa Indonesia di luar negeri. Kami akan menghadirkan 3 orang pembicara yang akan menyampaikan terkait dengan stres, gejala-gejalanya, penyebab, dampak, dan bagaimana mengatasinya, serta bagaimana kondisi di lapangan. Nah, di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya jawab, dan apabila ada teman-teman yang nanti akan bertanya, silahkan tuliskan komentar dan nanti akan diberikan jawaban di akhir sesi. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan 3 orang pembicara yang akan menyampaikan materi pada diskusi kali ini. Pertama, ada Kak Delviantri Bandoro atau Kak Bandoro. Nah, Kak Bandoro ini adalah praktisi psikologi yang pernah bekerja dengan salah satu lembaga pemasyarakatan, institusi kepolisian, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyikapi fenomena kesehatan mental di Indonesia. Yang kedua ada Kak Erina, dan Kak Erina ini adalah psikolog klinis alumni Universitas Gadjah Mada yang memiliki pengalaman di bidang konseling, asesmen, rekrutmen, dan seleksi karyawan. Kak Erina memiliki concern terhadap isu-isu kesehatan mental dan pengembangan diri. Nah, saat ini Kak Erina bekerja di BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang ketiga ada Kak Ria Dwi Agustina atau Kak Rere. Kak Rere ini adalah alumni Fakultas Psikologi UI yang kemudian melanjutkan pendidikan ke Psychiatric Research Division of Psychosis di King College London dan saat ini sedang menyelesaikan studi PhD di Department of Psychiatry McGill University Kanada dan sedang menjalankan clinical internship di Douglas Mental Health University Hospital Montreal, Kanada. Nah, untuk selanjutnya nanti pemateri akan menyampaikan materinya masing-masing. Silakan teman-teman menyimak materi yang diberikan dan nanti boleh langsung bertanya dengan menuliskan komentarnya. Nah, untuk yang memberikan materi pertama ada Kak Bandoro. Apakah Kak Bandoro sudah siap? Kak Bandoro sudah siap ya? Kak Bandoro mungkin bisa langsung menyampaikan materinya. Ya, halo. Ya, Kak Bandoro udah siap ya? Materinya sudah masuk belum ya, Mbak? Sudah? Sudah, silahkan. Mulai ya, Mbak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Desi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan apa itu stres dan apa juga gejala-gejalanya. Jadi, stres itu merupakan reaksi yang muncul pada suatu ketegangan yang dirasakan individu saat menghadapi situasi yang baru, tidak menyenangkan, berbahaya, mengancam, atau menuntut. Tapi pada konteks kali ini adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri, itu mereka mengalami yang namanya akulturatif stres. Apa sih akulturatif stres itu? Jadi akulturatif stres adalah kondisi menurunnya status mental pada individu yang sedang beradaptasi pada budaya baru. Nah, jadi dari sini konteksnya sudah ada ini ya, udah ada sedikit persamaan di mana memang stres ini sebagai bentuk adanya respon terhadap situasi yang menekan atau situasi yang baru. Terus setiap individu pastinya pernah mengalami yang namanya stres. Karena tadi saya menyebutkan stres merupakan bentuk reaksi ataupun respon terhadap suatu keadaan yang baru atau suatu keadaan yang menekan, reaksi tersebut bisa bereaksi dalam hal fisiologis. Jadi di dalam reaksi fisiologis ini
reaksi fisiologis pada saat stres itu mengaktifasi hipotalamus yang selanjutnya mengendalikan dua sistem neuroendokrin, yaitu sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Jadi di sini ada yang namanya hipotalamus. Bisa dilihat di dalam slide yang saya tunjukkan di lingkaran merah ini merupakan hipotalamus yang mengaktifasi spinal cord atau sistem saraf yang mengaktifasi berbagai organ dan otot polos yang berada di bawah pengendaliannya. Sebagai contohnya, bisa dilihat di saraf simpatetik, adanya stres bisa meningkatkan denyut jantung, mendilatasi pupil, dan paru-paru. Sedangkan untuk reaksi fisiologis berkebalikannya, yaitu dari sistem saraf parasimpatetik, beberapa contohnya bisa dilihat denyut jantung melemah, paru-paru mengempis, dan di sistem saraf simpatetik ini berespon terhadap impuls saraf dan hipotalamus. Tadi kan juga sudah diberikan lingkaran merah sebelumnya. Selanjutnya, bisa dilihat sini contoh-contoh yang terjadi pada organ-organ yang dialami individu saat mengalami stres. Maaf, Kak Bandoro, potong slide-nya belum pindah, Kak, dari halaman pertama. Ini masih slide halaman pertama. Itu data ya? Caranya gimana ya, Kak ya? Itu udah. Ya. Belum, Kak. Dari respon Kak Bandor mungkin bisa dengar suara saya? Kak Bandoro mungkin bisa dengar suara saya sekarang karena mungkin teman-teman yang lain ini nggak bisa dengar suara Kak Bandoro.
Oke, ini presentasi dari Kak Bandoro udah jalan, tapi suaranya kami nggak bisa dengar. Mungkin Kak Bandoro bisa dicek dulu setting suaranya. Atau mungkin ini karena Kak Bandoronya mungkin sedang ada gangguan di jaringannya atau mungkin ada koneksinya yang terputus. Kalau misalnya kita lanjutkan ke Kak Erina dulu bagaimana? Kak Erina bisa dengar suara saya? Halo, bisa? Oke, Kak Erina lanjut dulu ya sambil kita nunggu Kak Bandoro jaringannya stabil lagi. Oh iya, Ya, boleh silakan Kak Erina lanjut dulu ya. Silakan Kak Erina menyampaikan materinya. Silakan Kak Erina boleh mulai. lagi membagikan layar nih. Oh, oke, kita tunggu. Udah keluar belum? Wajah saya yang nampang, Kak. Sorry. Ini udah keluar? Udah, sip. Oh iya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Erina, seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Desi tadi. Ini melanjutkan dulu dari yang Kak Bandoro ya. Jadi saya di sini mau membahas mengenai stres, penyebab dan dampaknya terhadap diri kita. Nah, kalau bisa dilihat di slide yang saya tunjukkan di sini ada gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang mengalami stres itu ya. Jadi ada yang merasa terhimpit dengan batu, ada yang merasa dikejar-kejar dengan banyak urusan, ada yang merasa banyak deadline dan lain sebagainya. Nah, menyambung dari tadi yang dijelaskan oleh Kak Bandoro, jadi kan disebutkan kalau stres itu adalah suatu respon dari kondisi yang tidak menyenangkan sehingga menimbulkan suatu respon yaitu stres. Nah, bagaimana bisa terjadi stres? Di situ adalah adanya stres terlebih dahulu yang kemudian dia itu menyebabkan stres. Jadi, stresor itu adalah stimulus eksternal atau internal yang berpotensi menyebabkan stres. Nah, ada macam-macam stresor nih. Tadi kan sudah disebutkan kalau ada internal dan eksternal. Contoh-contoh stresor seperti ini, ada life events, di situ merupakan kejadian yang membutuhkan penyesuaian diri berskala besar dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya melahirkan atau perceraian. Nah, life events ini bisa termasuk dalam kategori stresor yang eksternal ya. Misalnya ada permasalahan dengan dengan keluarga sehingga terjadi perceraian, kemudian proses melahirkan seperti itu. Kemudian yang kedua ada chronic stressors.
merupakan suatu kejadian, konflik atau ancaman yang terjadi secara berkelanjutan dan membutuhkan proses penyesuaian diri dari dalam waktu relatif panjang. Jadi di sini stresor yang kronis di sini adalah suatu kejadian yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang seperti itu. Nah, contoh-contohnya seperti penyakit kronis, misalnya seperti diabetes, kemudian jantung, dan kemudian status sosial ekonomi seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu daily hazels atau uplifts. Itu merupakan kejadian sehari-hari yang membutuhkan penyesuaian diri saat itu juga. Jadi seperti kondisi kita setiap harinya, misalnya menghadapi kemacetan, misalnya tinggalnya di Jakarta, kemudian menghadapi kemacetan seperti itu, kemudian menghadapi teman yang mungkin mengkritik, atau misalnya menghadapi situasi-situasi yang sepertinya terjadi sehari-hari seperti itu. Nah, itu bisa menjadi stresor. Selain dibagi menjadi 3 tadi, bisa juga dibagi menjadi 2 stresor itu, yaitu physiological stressors dan psychological stressors. Untuk physiological stressor, di sini adalah kejadian yang secara langsung memberikan tekanan pada tubuh, seperti mengalami penyakit, luka, atau menghadapi suhu ekstrim. Jadi ini adalah stresor-stresor atau satu stimulus yang memang langsung menunjukkan dampaknya itu pada badan kita secara fisik seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah psychological stressor. Jadi ini adalah kejadian apapun yang dianggap mengancam atau menantang bagi individu. Dan ukuran mengancam atau tidaknya itu tergantung dari penilaian individu masing-masing. Jadi di sini ada kata yang saya garis bawah dan saya bold, itu adalah dianggap. Jadi psychological stressor ini adalah kejadian yang menurut persepsi kita masing-masing itu merupakan suatu hal yang mengancam atau menantang seperti itu. Misalnya contohnya ada 2 orang, A dan B, sama-sama dihadapkan dengan stimulus putus cinta misalnya. Si A, dia mengalami kondisi yang down seperti itu, kemudian dia merasa sedih, dia merasa dunia seakan udah nggak bisa dilanjutkan lagi. Dan di sisi lain ada si B yang dia merasa biasa-biasa aja dengan putus cinta, sehingga akhirnya bisa disimpulkan kalau si putus cinta ini bagi si A adalah sebuah stresor. Sementara untuk si B ini adalah biasa saja seperti itu. Itu konteksnya dengan teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri sekarang, mungkin terjadi misalnya orang-orang yang berasal dari negara atau budaya seperti itu, misalnya si A menghadapi orang-orang dengan budaya yang berbeda dengan biasa-biasa aja menghadapi itu, oh ya itu berbeda, memang orang-orang sama satu sama lain, atau merasa perbedaan itu yang sulit untuk dihadapi. Nah, itu merupakan suatu bisa disebut sebagai psychological stressor bagi si B, seperti itu. Jadi itu benar-benar subjek penilaian masing-masing individu. Nah, lalu muncul pertanyaan nih, kenapa bisa menunjukkan dalam menghadapi stresor? Jadi kita itu punya kerentanan menghadapi stres oleh 3 faktor yang saling berkaitan satu. Faktor yang pertama adalah faktor biologis. Jadi tadi sempat dijelaskan sedikit oleh Kak Bandoro yang nanti akan dijelaskan lebih mungkin. Jadi faktor genetis ini kita itu punya bawaan atau turunan dari kakek kita, buyut-buyut kita. Nah, faktor-faktor genetis yang turun-temurun itu dia membawa sifat selain bentuk-bentuk seperti fenotip dan genotip yang ada dalam tampak luar kita. Jadi nggak cuma tampak luar, tapi dalamnya juga ternyata diturunkan seperti itu. Jadi ada yang memang sudah rentan terhadap sesuatu, misalnya terhadap kritik, atau misalnya rentan terhadap takut terhadap kucing, dan lain sebagainya. Jadi ada sedikit yang diturunkan yang bisa memicu, yang bisa terpicu ketika menghadapi suatu situasi yang ternyata cukup termasuk stresor itu tadi. Nah,
genetis ini sendiri kita bisa tahu misalnya dari keluarga antara saya misalnya dengan kakak saya itu sudah tentu berbeda. Padahal kita satu apa ya istilahnya satu keluarga gitu. Tapi kita punya sistem mekanisme atau cara menghadapi stres yang berbeda. Misalnya saya lebih cenderung suka untuk bicarakan masalah dan lebih terbuka, sementara kakak saya untuk diam memendam perasaan. Nah, begitu yang terjadi antara satu dengan orang yang lain berbeda gitu ya. Yang dalam satu keluarga aja berbeda, apalagi yang berbeda keluarga gitu. Pasti mereka juga punya faktor-faktor bawaan yang berbeda-beda juga seperti itu. Nah, kemudian ada faktor psikologis, di sini ada respon kognitif yang maladaptif dan trauma masa kecil. Untuk faktor psikologis yang respon kognitif yang maladaptif ini maksudnya adalah respon-respon dari pikiran kita yang kurang sesuai dalam menghadapi suatu stresor. Seperti yang tadi sudah saya sempat jelaskan, psychological stressor itu dia lebih kepada sesuatu yang kita anggap sesuatu yang merupakan penilaian kita gitu. Jadi ketika kita menilai sesuatu, apakah itu kita menilai itu adalah positif atau negatif, itu tergantung dari diri kita. Nah, kadang ketika kita melakukan penilaian secara negatif, itu bisa juga membuat kerentanan dalam menghadapi stres. Jadi kerentanan kita ketika menghadapi stresor sehingga berakibat menjadi sebuah stres seperti itu. Yang ketiga, kemudian ada faktor sosial lingkungan. Di sini ada keadaan sosial ekonomi dan kualitas hubungan sosial, misalnya. Keadaan sosial ekonomi di sini misalnya seperti kondisi keadaan ekonomi misalnya menengah ke bawah, menengah ke atas, atau menengah seperti itu kan. Pasti masing-masing strata sosial ekonomi itu punya masing-masing masalah gitu yang menonjol. Misalnya untuk orang-orang strata menengah ke bawah misalnya ingin bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, tapi ternyata tidak punya suatu sumber daya yang cukup, sehingga itu menjadikan sebuah stresor bagi mereka. Atau kemudian misalnya untuk orang-orang yang strata ekonomi sosial menengah ke atas, mereka mungkin bisa memenuhi segala apa yang mereka butuhkan secara materi, secara primer, seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang lain, ternyata mereka merasa tidak mendapatkan ketenangan dalam jiwanya, atau misalnya tidak merasa penuh, merasa kosong dalam dirinya, merasa tidak tenang, seperti itu. Nah, ketiga faktor ini tadi merupakan faktor-faktor yang menentukan kerentanan individu dalam menghadapi stres. Jadi, itulah kenapa masing-masing orang itu punya suatu respon yang berbeda terhadap stresor, seperti itu. Nah, jadi kita nggak bisa bilang misalnya si A gagal ujian, terus dia sedih, dan kita ngomong kayak, gitu doang aja kok, sedih gitu, biasa aja lah gitu. Atau misalnya si B putus cinta, terus kita, apa sih, kayak gitu doang aja kok, lebay gitu. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu, karena memang masing-masing orang itu punya kerentanannya masing-masing terhadap suatu masalah. Nah, kemudian selanjutnya di sini mau membahas lebih jauh lagi di faktor psikologis, yaitu pola pikir negatif. Jadi ini sebenarnya dari hasil beberapa kali konseling di kamar curhat ini juga, sama di beberapa tempat yang lain, ada tipe-tipe pola pikir negatif yang sering muncul gitu kan ketika menghadapi masalah. Jadi yang pertama ini adalah all or nothing thinking. Untuk yang pertama ini, jadi seseorang untuk berpikir kalau suatu situasi itu kalau nggak semuanya jelek, ya semuanya bagus gitu. Tapi lebih kebanyakan sih mikirnya semua itu jelek. Misalnya kayak muncul pikiran-pikiran, aku selalu gagal dalam melakukan segala hal. Atau apapun yang aku lakukan itu salah, kayak gitu. Itu sering banget muncul ketika kemarin konseling gitu kan. Kemudian yang kedua itu adalah labeling. Untuk labeling ini, dia ini cenderung untuk menginterpretasi suatu kejadian yang padahal tuh cuman kayak sampel kecilnya aja, tapi dia semacam mengeneralisasi itu dan melabeli dirinya sendiri atau orang lain terkait hal yang sudah dipercaya itu. Misalnya kayak saya misalnya gagal nih
ujian matematika misalnya. Kemudian saya merasa kalau saya adalah orang bodoh gitu. Bodoh benar-benar tidak bisa apa-apa gitu. Merasa kalau saya tuh bodoh karena saya gagal di satu gitu. Selanjutnya ada filtering. Untuk filtering ini adalah suatu kondisi pikiran di mana seseorang itu fokus hanya pada aspek negatif dalam situasi. Jadi ketika misalnya kita seharian udah jalan, main, hangout, dan lain sebagainya, ternyata di akhir perjalanan kita itu ada suatu hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, misalnya hujan, terus banyak bocor, dan lain sebagainya, kayak gitu, kita hanya fokus ke situ gitu. Jadi kita langsung ngomong, aduh hari ini sial banget gitu. Padahal sebelum terjadi kesialan itu, sebenarnya sudah banyak hal yang dilewati yang sebenarnya menyenangkan gitu. Tapi karena emang fokusnya ke negatif, jadi cuma negatifnya itu aja yang dipikirin. Selanjutnya ada mind reading. Nah, ini juga kemarin cukup sering, terutama dalam masalah-masalah pergaulan sosial. Jadi ini sering banget kita berpikir kalau orang lain itu tidak menyukai kita. Nah, itu yang sering muncul kemarin. Jadi kayaknya dia sebel deh sama aku, soalnya dia perilakunya gini-gini. Kayaknya dia sebel deh sama aku, kan kayaknya dia gini deh. Pokoknya muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Kemudian ada blaming. Untuk blaming ini adalah suatu kondisi di mana orang ini menyalahkan hal-hal di luar dirinya untuk segala hal yang terjadi padanya. Jadi misalnya nih contohnya kayak sebenarnya aku nggak suka masuk ke jurusan ini, tapi orang tua aku nyuruh aku kayak gini gitu. Atau sebenarnya sih aku pengennya di tempat lain gitu, tapi aku disuruh gini gitu. Jadi kayak blaming ke orang lain gitu kan. Kenapa aku jadi seperti ini karena orang lain yang menyuruh aku gitu, karena orang lain yang bertanggung jawab kayak gitu. Nah, pola-pola pikir negatif ini, skema yang sudah ada ini, kalau misalnya diteruskan dan dibawa-bawa terus, kita akan cenderung mencari bukti yang mendukung itu gitu. Jadi kayak mau dikasih suatu hal yang positif tuh sulit karena udah terlanjur punya suatu skema dalam pikiran itu kalau itu tuh ada hal-hal yang negatif gitu. Jadi emang untuk bisa masuk nggak sulit gitu. Nah, tapi bukan berarti itu nggak bisa dilakukan untuk membawa hal-hal yang positif itu bisa dilakukan asalkan ada keinginan dan ada kesadaran gitu dan ada kesiapan juga untuk menerima kalau memang ada pikiran seperti itu dalam dirinya. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih dampak stres terhadap diri gitu kan? Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih banyak banget pikiran negatif misalnya atau memang sudah ada dari genetis dan lain sebagainya. Di sini dampak stresnya itu ada mudah sakit, merasakan emosi negatif, mudah lupa, mengalami gangguan tidur, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang mudah sakit ini, mungkin kalau misalnya teman-teman mau coba untuk lebih melihat ke dirinya, saat ini apakah pernah waktu ujian sakit perut atau flu atau seperti apa gitu. Pokoknya ketika ada sesuatu kejadian, terus kalian sakit gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi karena kalian stres gitu. Jadi stres itu secara nggak langsung dia tuh bisa mempengaruhi kondisi imunitas tubuh sehingga kita mudah terserang penyakit gitu kan. Penyakit-penyakit yang kayak infeksi misalnya kayak penyakit kulit gitu kan, kayak herpes yang ringan gitu, terus flu, terutama flu sama asam lambung tuh yang paling sering tuh asam lambung biasanya. Nah, itu. Kemudian yang kedua dia merasakan emosi negatif itu seperti merasa marah, sedih, kesal dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa mudah lupa karena memang kalau stres itu jadi kayak fokusnya tuh susah gitu. Jadi terus gampang lupa terhadap sesuatu yang udah kita lakukan. Kemudian mengalami gangguan tidur, bisa kebanyakan tidur atau susah tidur. Seperti itu. Nah, kalau stres itu sendiri kan tadi sebenarnya ada macam-macam ya stresor yang udah saya jelasin tadi. Ada yang jangka panjang, jangka pendek, ada yang emang sehari-hari, ada yang dari psikologi, ada yang dari fisiologis. Cuman kalau misalnya kita mau lihat nih stres, untuk stres yang sehari-hari aja,
ibaratkan ini adalah gelas nih, lagi dipegang. Gelas itu gelas ukuran minum aja biasa gitu kan. Itu kan ringan ya. Ibaratkan itu adalah stres yang sehari-hari dilakukan, yang sehari-hari ditemui gitu, stresor yang sehari-hari ditemui gitu kan. Kalau misalnya gelas ini dipegang buat 5 menit aja, itu pasti rasanya biasa-biasa aja kan, nggak capek, nggak kebas atau apalah seperti itu. Cuman kalau misalnya gelas itu saya minta teman-teman buat megang selama 5 jam, 2 hari, 1 tahun, tanpa bergerak sama sekali, itu pasti lama-lama kan tangannya capek, kebas, lama-lama jatuh tuh bisa-bisa pecah gelasnya. Nah, itu ibaratnya sama ini gitu. Jadi dia dipegang terus sama kita tanpa kita tahu gitu gimana cara meletakkan si stres ini supaya kita bisa berfungsi dengan lebih baik, dengan lebih tenang dan nyaman gitu. Nah, mungkin setelah ini nanti akan dilanjutkan oleh Kak Rere untuk menjelaskan nih gimana supaya bisa meletakkan sejenak stres yang dialami ini dan bisa dengan lebih positif kayak gitu kira-kira. Oke, mungkin itu sekian dari presentasi saya. Sampai di sini dulu, mungkin bisa lanjut ke pembicara yang selanjutnya. Oke, Kak Erina, makasih banyak tadi materinya sangat menarik ya. Gimana efek ke tubuh kita, terus penyebabnya seperti apa, kemudian efeknya juga ke tubuh kita seperti apa gitu. Nah, mungkin kita balik lagi ke Kak Bandoro ya. Kak Bandoro gimana? Udah siap? Sudah siap masuk? Suaranya masuk? Suaranya masuk? Halo? Oke. Sudah siap? Suaranya masuk? Kak, Apakah suaranya masuk, Kak? Iya, udah. Suaranya masuk, Kak? Sudah? Masuk kok. Halo? Kak Bandoro boleh silahkan mulai. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf tadi ada sedikit trouble. Saya akan mempresentasikan, sebenarnya ini harusnya di awal, mengenai apa sih stres itu dan juga apa sih gejala-gejalanya. Tadi sebelumnya sudah banyak dijelaskan oleh Kak Erina, jadi saya juga akan memberikan materinya secara singkat saja. Jadi apa sih stres itu? Stres itu merupakan reaksi yang muncul pada suatu ketegangan yang dirasakan oleh individu saat menghadapi situasi baru, tidak menyenangkan, berbahaya, mengancam, atau menuntut. Jadi, situasi yang dihadapi oleh individu ini bergantung dan bagaimana caranya individu mempersepsikan situasi tersebut apakah berbahaya ataupun tidak. Apabila individu tersebut mempersepsikan bahwa situasi itu berbahaya, maka individu tersebut bereaksi dan akan menjadi stres. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Erina sebelumnya ya mengenai adanya faktor kognitif atau tadi disinggung mengenai masalah persepsi. Lalu konteks di sini pada mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Jadi stresnya itu mereka mengalami yang namanya akulturatif stres. Apa sih akulturatif stres itu? Akulturatif stres adalah kondisi menurunnya status mental pada individu yang sedang beradaptasi pada budaya baru. Permasalahan ini sangat sering ditemui oleh mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Selanjutnya, karena tadi saya sempat mention istilah kata reaksi, jadi memang stres itu memiliki reaksi yang muncul meliputi fisiologis, psikologis, perilaku, dan sosial. Selanjutnya, reaksi fisiologis. Reaksi fisiologis pada saat stres itu mengaktifasi yang namanya hipotalamus di dalam otak, yang selanjutnya mengendalikan dua sistem neuroendokrin, yaitu sistem saraf simpatetik dan yang berlawanan adalah sistem parasimpatetik.
Kedua sistem saraf ini mengaktifasi berbagai organ dan otot polos yang berada di bawah pengendaliannya. Sebagai contohnya bisa dilihat pada slide yang saya tunjukkan. Di sini ada beberapa contoh dari permasalahan organ pada saraf simpatetik. Bagian contohnya seperti meningkatkan denyut jantung, mendilatasi pupil, dan juga mendilatasi paru-paru. Dilatasi di sini ada saraf simpatetik.
Bandoronya kemana ya? Halo, halo, halo. Halo, halo Bandoro. Halo Bandoro. Bandoro bisa dengar suara saya? Halo, Nah, ya Bandoro. Pak Bandoronya halo. Nah, ini ya. ya mungkin bisa dilanjut Kak Bandoro udah kembali nih, mungkin bisa Nggak lanjut tadi terconnect. yang terakhir. Cerita tentang apa itu stres, gimana reaksinya. Mungkin bisa dilanjut sekarang. Halo. Halo, Mbak Desi. Halo, sepertinya mungkin internetnya Mbak Desi juga kurang stabil untuk teman-teman di seluruh dunia. Kami mohon maaf dengan ya kami sedang mengalami sedikit kesalahan teknis. Jadi mungkin Mas Bandaro udah kembali nih ya.
boleh coba tes, Sudah. 1, 2. Nah, suaranya udah oke lagi nih. Oke, Mas Mandoro Halo, mungkin tes, bisa tes. di... 1, 2, 3. Ya, kita bisa dengar dengan jelas. Mungkin Mas Mandoro Sudah, Mbak? bisa dilanjutkan cerita yang tadi? Ini cerita aja, Mbak. Ya, boleh. Atau perlu nampilin lagi? Boleh ditampilkan atau misalkan dilanjutkan hanya dengan audio juga tidak apa-apa. Tadi sampai mana? Tadi kan sudah cerita nih apa itu stres, lalu reaksi fisiologisnya seperti apa, lalu dilanjutkan aja. Silahkan. Secara fisiologis sudah ya. Baik, saya melanjutkan untuk dari reaksi fisiologis tersebut. Hipotalamus bisa untuk mengaktifasi berbagai organ dan otot polos yang berada di bawah pengendaliannya. Sehingga beberapa contohnya seperti pada saraf simpatetik, adanya peningkatan denyut jantung, terjadinya dilatasi pupil, dan dilatasi paru-paru. Sedangkan untuk lawannya yaitu adalah saraf parasimpatetik, beberapa contohnya antara lain denyut jantung yang melemah, paru-paru mengempis. Selanjutnya ini ada beberapa gejala yang ditimbulkan dari stres. Karena tadi dari hipotalamus merespon berbagai organ, maka muncullah gejala-gejala fisik dari stres. Beberapa contohnya yaitu nafas menjadi cepat, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, otot-otot menjadi tegang, dan memiliki permasalahan pencernaan. Beberapa contohnya seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Erina, misalkan mahasiswa hendak mau ujian mengalami sakit perut. Itu adalah salah satu bentuk gejala fisik dari stres yang dialami oleh mahasiswa. Selanjutnya, individu tersebut juga merasa letih atau capek yang tidak beralasan. Dan biasanya sering ditemui individu mengalami sakit kepala. Untuk selanjutnya adalah gejala psikologis. Gejala psikologis dari stres ini umum banyaknya kita jumpai. Seperti individu tersebut itu merasa sedih, mudah jengkel, tidak berdaya, hilang semangat, hilang gairah. Dia juga merasa gagal akan dirinya, merasa gagal akan pencapaiannya. Individu tersebut juga sulit berkonsentrasi, dan juga tidak berminat terhadap orang lain. Selanjutnya gejala yang terakhir yaitu interpersonal. Individu ini kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Individu ini juga mudah mempersalahkan orang lain, makanya kita sering temui bahwa ketika ada suatu masalah, maka individu ini mempersalahkan orang lain yang menjadi penyebab timbulnya masalah tersebut. Dan biasanya individu yang mempersalahkan orang lain ini sudah memiliki pandangan negatif terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya, individu juga mudah membatalkan janji atau tidak memenuhi janji-janjinya. Individu ini juga suka mencari kesalahan orang lain atau menyerang orang lain dengan kata-kata yang kurang baik. Selanjutnya, stres ini digolongkan menjadi 2 sifat, yaitu sifat yang positif dan yang negatif. Stres yang bersifat positif adalah eustress. Eustress ini bersifat menyenangkan dan adanya perasaan dapat memuaskan diri. Stres ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan bisa menimbulkan hal-hal positif sebagai acuan dari motivasi. Ini bisa ditemui pada mahasiswa misalkan sudah dituntut untuk segera menyelesaikan tugas akhir, maka mahasiswa tersebut menjadikan tuntutan ini sebagai motivasi. Jadi adanya stres ini bersifat positif, sehingga mahasiswa tersebut bisa mengerjakan tugas akhirnya sesuai dengan tuntutan dari dosennya atau dari kampusnya, seperti itu. Selanjutnya, stres yang bersifat negatif. Stres yang bersifat negatif ini biasanya merusak dan tidak menyenangkan, sehingga individu mengalami gejala-gejala psikologis yang tadi saya sebutkan, dan juga gejala-gejala stres lainnya. Baik, dari saya cukup sekian. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Mbak Rere, dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi karena ada problem di beberapa permasalahan teknis kali ya, internet atau jaringan atau apa. Baik, terima kasih.
Halo. Materi yang disampaikan, ya, Pak Bandoro atas kan, jadi tadi melengkapi juga oleh Kak Erina, jadi sebenarnya stres itu macam-macam dan sangat tergantung dengan mana individu menghadapinya. Nah, mungkin selanjutnya akan yang berkait yang terjadi di lapangan seperti apa sih dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tinggal di Amerika dan Eropa, nah kondisinya ada gimana? Kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Bandoro dan Mbak Erina yang sebelumnya udah menjelaskan tuh tentang apa itu stres, bagaimana dampaknya, bagaimana prosesnya, dan terima kasih pada Mbak Desi yang sudah menjadi moderator. Nah, sekarang saya di bagian terakhir akan coba cerita nih dan berbagi pengalaman dan juga menjelaskan sebenarnya apa sih yang biasanya dialami oleh mahasiswa Indonesia yang sedang studi di luar negeri sebagai international student, dan juga bagaimana coping with stress atau yang biasa kita sebut bagaimana cara mengatasi stres yang dihadapi. Seperti itu. Mari kita buka screen-nya. Sudah masuk belum ya PowerPoint-nya? Halo? Oke. Jadi saya akan mulai nih dengan topik pertama tentang mahasiswa Indonesia sebagai international student itu biasanya mengalami stres yang berkaitan dengan apa sih? Nah, yang pertama adalah biasanya stres itu berkaitan dengan akademik. Biasanya mahasiswa-mahasiswa internasional termasuk dari yang berasal dari Indonesia seperti kita itu mengalami tantangan dalam bidang bahasa.
atau language. Jadi bahasa, karena kita terbiasa dengan misalkan kuliah di Indonesia dengan bahasa Indonesia, ataupun misalkan kita sudah memulai kuliah di Indonesia dengan bahasa Inggris, tetapi ketika kita pindah ke suatu negara baru, di mana kita kuliah dengan menggunakan bahasa Inggris, itu bisa menjadi tantangan tersendiri. Seperti itu. Karena apa? Karena jelas setiap harinya kita harus menggunakan bahasa Inggris, dan ketika kita berada di lingkungan akademik, kita juga dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris di bidang akademis yang memang biasanya berbeda dengan bahasa Inggris sehari-hari. Seperti misalkan ketika kita harus presentasi, ataupun misalkan kita harus membuat paper atau esai. Seperti itu. Jadi biasanya salah satu barrier tertinggi adalah language. Dan ini tidak terjadi hanya mahasiswa Indonesia saja, tapi ini juga terjadi pada international student lainnya yang berasal misalkan dari Cina, India, atau misalkan negara-negara lainnya. Lalu yang kedua, apa sih yang membuat stres biasanya terhadap mahasiswa Indonesia di luar negeri? Biasanya adalah ekspektasi. Jadi karena kita berangkat ke luar negeri untuk kuliah, biasanya kita tuh punya ekspektasi yang tinggi. Misalkan kita berangkat dengan dibiayai oleh beasiswa tertentu, sehingga kita diharapkan memiliki nilai dengan standar yang tinggi, atau kita sendiri yang menentukan ekspektasi kita untuk mendapatkan nilai tersebut. Dan akhirnya ketika kita punya ekspektasi yang tinggi, tapi kita juga mengalami tantangan-tantangan lainnya, di situ ada gap antara ekspektasi dan kenyataan yang mana bisa menjadi stresor yang tadi yang dijelaskan oleh Mbak Erina ya, seperti itu. Nah, selain itu, selain mahasiswa yang memiliki ekspektasi yang tinggi, ada juga nih mahasiswa yang bingung untuk menentukan ekspektasi dia terhadap dirinya sendiri. Apakah saya harus mendapatkan nilai yang tinggi, atau saya cukup mendapatkan nilai yang biasa-biasa aja ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri dan juga mengalami kebingungan dalam menentukan ekspektasinya, ini juga bisa jadi stresor untuk mereka. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah yang biasanya membuat stres kuliah di luar negeri itu adalah dengan adanya perbedaan education system. Apa sih perbedaan yang biasa dihadapi? Satu adalah perbedaan di workload. Workload, misalkan kalau di Indonesia, kita terbiasa ditentukan apa yang kita harus lakukan ketika kita di dalam perkuliahan, itu ditentukan oleh dosen. Udah jelas, kamu tugasnya ini, kamu lakukannya seperti ini, ikuti policy-nya, ikuti rules-nya, dan selesaikan. Tapi kalau di luar negeri, mostly itu kita semua yang menentukan bagaimana kita memanage tugas-tugas yang kita dapatkan. Jadi ketika kita misalkan mendapatkan workload yang tinggi untuk tugas-tugas kuliah, terkadang di situ ada tantangan di mana kita harus bisa memanage, dan bahkan mungkin kita bingung mana duluan yang harus diselesaikan gitu. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Karena biasanya profesor di luar negeri itu menyerahkan ke kita. Mereka tidak akan memberikan instruksi bagaimana kita harus menjalankannya. Mereka hanya tahu bahwa ini deadline-nya, ini tugasnya, dan up to you. Terserah kamu manage-nya seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu ada juga tantangan ketika kita harus diskusi di kelas nih. Nah, seringkali ketika kita kuliah di luar negeri, itu banyak banget yang harus kita lakukan dalam mendiskusikan suatu topik tertentu di kelas. Dan kita akan dicampur nih dengan teman-teman yang berasal dari berbagai negara. Dan disitulah muncul tantangan di mana kita harus aktif, kita harus berpikir kritis, dan kita harus bisa bertukar pendapat atau pemikiran dengan teman-teman lainnya. Yang mungkin itu tidak terbiasa kita jalani di Indonesia, seperti itu. Jadi, dan ini sedikit banyak berkaitan dengan tantangan bahasa tadi, di mana ketika kita harus melakukan diskusi dengan menggunakan bahasa Inggris yang formal dan akademik gitu. Yang mana tadi saya ucapkan bahwa ini sangat berbeda dengan bahasa Inggris sehari-hari, seperti itu. Begitupun juga ada presentasi. Tentunya banyak kali tugas di mana kita harus mempresentasikan suatu topik, atau misalkan
suatu paper. Nah, di situ juga kita dilatih tuh untuk belajar berkomunikasi di depan publik. Balik lagi dengan menggunakan bahasa Inggris, dan itu terkadang menjadi tantangan tertentu spesifik untuk orang-orang seperti kita nih yang memang mungkin tidak terbiasa dengan bahasa Inggris sebelumnya di Indonesia, lalu kita harus dihadapkan dengan tugas presentasi yang dimana full bahasa Inggris seperti itu. Nah, yang terakhir selain tadi ada discussion, ada juga namanya group work. Biasanya kalau discussion tadi kita diberikan topik di kelas, lalu kita harus discuss di kelas itu juga. Tapi ada juga tugas-tugas di mana kita diberikan tugas berkelompok. Lalu kita harus bekerja sama kita dengan teman-teman lainnya di luar waktu kuliah. Nah, ini juga menjadi challenge yang bisa menjadi stresor buat teman-teman juga. Karena di luar kelas pun kita masih harus nih menjalankan diskusi, bertukar pendapat ketika kita melakukan kerja kelompok seperti itu. Ketika kita bekerja kelompok dengan teman-teman yang berasal dari let's say dari negara-negara yang berbeda dengan kita, itu akan menjadi tantangan tertentu ketika kita tidak bisa memberikan pendapat sesuai dengan apa kita pikirkan atau tidak bisa menerima pendapat apa yang mereka katakan. Yang terkadang atau sering jadi stresor juga untuk kita yang kuliah di negeri. Seperti itu. Selanjutnya, time management. Dengan tadi yang saya ceritakan bahwa workload, tugas-tugas kuliah di luar negeri ini cukup banyak dan padat, akhirnya kita juga harus bisa memanage waktu kita dengan baik. Dan itu menjadi tantangan tersendiri karena ya balik lagi nih, kita diserahkan sebetulnya oleh profesor kita untuk mengatur segala jadwal perkuliahan, lalu juga pengerjaan tugas, belum lagi misalkan diminta bantuan untuk melakukan riset, dan juga tentunya kehidupan pribadi. Jadi kita juga ada tantangan bagaimana kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa supaya semua bisa terjalani dengan baik. Nah, ini juga menjadi tantangan nih untuk teman-teman, termasuk saya, bagaimana caranya nih kita supaya bisa mengatur waktu dengan baik. Seperti itu. Apalagi ya, stres yang berkaitan dengan akademik, age difference. Nah, ini mungkin sedikit berbeda. Apa maksudnya dengan perbedaan usia? Ini mungkin terutama untuk teman-teman yang sedang kuliah di luar negeri untuk graduate program, untuk master atau PhD. Karena terkadang kita bisa memiliki teman-teman sekelas atau teman-teman di grup riset dengan memiliki jenjang usia yang berbeda. Mungkin ada yang lebih muda dari kita, atau misalkan ada yang jauh lebih tua dari kita, sehingga kita dituntut juga untuk bisa beradaptasi dengan teman-teman yang memiliki usia yang berbeda, yang mungkin berpengaruh juga terhadap cara berpikir, cara berkomunikasi, dan itu juga menjadi challenge untuk kita yang sedang kuliah di luar negeri, seperti itu. Nah, yang kedua, selain tadi berkaitan dengan akademik, ada juga stres yang biasa dialami teman-teman yang berkaitan dengan culture shock. Nah, apa itu culture shock? Ini berkaitan dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Kak Bandoro mengenai akulturatif stres. Jadi proses culture shock ini adalah proses di mana adanya akulturasi yang mengacu pada gangguan tingkah laku kita. Nah, proses akulturasi inilah yang tadi dibilang oleh Kak Bandoro bahwa ketika kita menghadapi budaya yang baru tempat kita studi, kita akan sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal value atau nilai-nilai yang kita pegang, keyakinan ataupun tingkah laku, karena kita menghadapi budaya yang memang berbeda dengan misalkan budaya Indonesia, sehingga itu bisa menciptakan adanya culture shock di dalam diri kita dan menyebabkan kita mengalami stres seperti itu. Nah, apa aja sih stres yang berkaitan dengan culture shock itu? Satu, dengan adanya misalkan tadi perbedaan budaya antara Indonesia dengan negara tempat kita studi, akhirnya kita
let's say kita tidak bisa melakukan adaptasi dengan baik, akhirnya kita bisa mengalami yang namanya loneliness dan social isolation, atau kita akhirnya mengalami kesepian, kita juga merasakan terisolasi secara sosial dari lingkungan kita, dari teman-teman kita di kampus misalkan, seperti itu. Lalu ada juga identity atau value confusion. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita menghadapi perbedaan budaya dan kita terkadang bisa bingung nih dengan identitas kita sebagai orang Indonesia, katakanlah, atau misalkan kita jadi bingung dengan nilai-nilai yang selama ini kita pegang selama kita tinggal di Indonesia. Tapi setelah kita pindah ke negara baru untuk studi dengan perbedaan budaya yang mungkin sedikit banyak berpengaruh terhadap hidup kita, kadang itu bisa membuat diri kita bingung sendiri gitu. Seperti identitas saya itu sebenarnya, saya dulu di Indonesia misalkan biasanya saya menyimpan masalah dalam diri saya aja, tapi ternyata kalau di sini orang-orang dengan mudahnya bisa berpikir kritis, menyampaikan pendapat gitu, dan akhirnya itu menimbulkan kebingungan dalam diri kita, apakah saya harus tetap menjalani nilai-nilai yang saya pegang misalkan di Indonesia, ya udah saya tetap menjaga apa yang saya pikirkan saja untuk diri saya, atau saya harus melakukan adaptasi atau berubah untuk mengikuti pola tingkah laku yang biasa dilakukan orang-orang di negara tempat saya studi. Misalkan tadi, apakah saya jadinya harus ikutan mengatakan apa saja yang apa saya pikirkan atau tidak, seperti itu. Lalu berikutnya sense of loss dan homesick. Jadi ketika misalkan teman-teman mengalami adanya perbedaan budaya antara Indonesia dengan tempat studi teman-teman, akhirnya teman-teman mengalami culture shock dan akhirnya tadi mengalami kesepian atau terisolasi, akhirnya menyebabkan juga teman-teman bisa merasakan yang namanya kehilangan akan sesuatu, atau misalkan dan akhirnya mengalami homesick atau kangen nih dengan lingkungannya yang di Indonesia, seperti itu. Ketika teman-teman mengalami kesepian atau mengalami terisolasi secara sosial, tidak punya teman yang cukup banyak atau yang cocok dengan diri teman-teman sekalian, akhirnya teman-teman jadi rindu nih dan kangen dengan teman-teman di Indonesia ataupun keluarga dan merasakan kehilangan itu. Lalu selain itu yang ketika adanya culture shock dengan perbedaan budaya bisa juga mengakibatkan adanya diskriminasi dan prejudice. Maksudnya adalah misalkan teman-teman yang muslim yang biasanya menjadi mayoritas di Indonesia lalu pindah ke negara barat menjadi minoritas, terkadang mengalami mendapatkan prasangka yang mungkin kurang baik seperti itu, atau misalkan mengalami diskriminasi dalam hal misalkan ketika misalkan let's say seorang muslim harus sholat, ternyata mengalami tantangan bahwa tidak semudah itu ya sholat misalkan di luar negeri karena tidak banyak masjid atau ruang sholat, dan akhirnya mengalami dan nggak bisa sholat dimanapun kamu mau gitu. Dan akhirnya ketika misalkan kamu mencoba sholat di tempat-tempat tertentu, mungkin ada orang-orang yang tidak paham dengan praktek yang biasa dilakukan beribadah, akhirnya orang-orang di negara tersebut mengalami buruk prasangka melihat tadi kita misalkan beribadah di tempat-tempat tertentu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah culture shock juga bisa menyebabkan uncertainty, fear, and anxiety, atau misalkan ketidakpastian, ketakutan ataupun kecemasan. Balik lagi berkaitan dengan perbedaan budaya yang ada di Indonesia dengan di negara teman-teman studi sekarang, gap yang ada di antara dua budaya tersebut bisa membuat teman-teman merasa cemas bahwa apakah teman-teman bisa fit dengan budaya tertentu tanpa meninggalkan identitas teman-teman sebagai orang Indonesia. Itu juga berpengaruh dan akhirnya bisa menyebabkan stres, atau jika teman-teman bisa beradaptasi maka itu akan baik ke depannya, seperti itu. Nah, selain 5 hal yang saya sebutkan, ada juga stres-stres lainnya yang bisa menyebabkan kondisi yang cukup parah dan akhirnya mengganggu kesehatan jiwa dari teman-teman. Misalkan, ketika 5 hal ini terjadi ya, secara bersamaan dan
persisten dalam waktu yang lama, akhirnya teman-teman juga bisa memiliki resiko untuk mengalami somatic complaint, atau somatic artinya ketika teman-teman mengalami gejala-gejala fisik seperti sakit tapi tidak dapat dijelaskan secara medis. Misalkan ketika teman-teman mengalami stres karena mengalami let's say kesepian, akhirnya teman-teman secara tidak sadar jadi sering sakit kepala untuk waktu yang cukup lama. Ketika teman-teman datang ke dokter misalkan, tapi dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya apa, itu bisa dikatakan gejala somatik. Artinya ada gejala gangguan fisik yang terjadi tanpa adanya penjelasan medis, dan mungkin itu salah satunya diakibatkan dengan adanya stres, seperti itu. Lalu misalkan sadness yang berkepanjangan atau kesedihan berkepanjangan dan akhirnya menyebabkan depresi. Nah, ini yang harus ini menjadi hal penting juga ketika sudah mengalami let's say misalkan teman-teman homesick atau mengalami kehilangan lingkungan yang nyaman dan akhirnya mengalami kesedihan cukup panjang dan akhirnya mengalami gejala-gejala depresi. Hal ini penting, harus diperhatikan bahwa ketika teman-teman mengalami itu, teman-teman juga harus tahu apa sih yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai itu. Lalu ada juga cognitive distress, atau tadi stres yang menyebabkan gangguan-gangguan pada kognitif kita atau cara berpikir kita. Seperti itu. Dan akhirnya ketika semua ini bersatu, yang bisa menyebabkan kondisi yang lebih parah lagi, seperti ya tadi kondisi-kondisi yang memang cukup parah, misalkan tadi depresi, atau misalkan lebih buruk dari itu memiliki pikiran-pikiran yang tidak baik atau untuk melukai diri sendiri atau orang lain. Nanti saya juga akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Nah, berkaitan dengan culture shock tadi, ini ada data dari penelitian yang dilakukan oleh Cross, Carl, and Elliott dari 95, 2001, dan 2013, bahwa kalau di dunia barat, teman-teman international student yang berasal dari Asia, termasuk kita dari Indonesia, itu biasanya tadi mengalami akulturasi stres yang lebih banyak daripada teman-teman yang berasal dari daratan Eropa. Kenapa? Kenapa kita sebagai orang Asia itu mengalami resiko yang lebih tinggi untuk mengalami stres? Ada 3 hal yang bisa menyebabkan itu. Satu, tadi yang sudah saya jelaskan, adanya mungkin karena adanya perbedaan budaya. Perbedaan budaya yang cukup jauh antara dunia timur, which is kita sebagai orang Asia yang berasal dari timur, dan juga budaya barat, di mana tempat kita studi, gitu ya. Nah, yang kedua, budaya orang Asia yang mungkin juga menyebabkan lebih tinggi resiko untuk mengalami stres adalah karena kita ini terbiasa dengan budaya untuk meredam ekspresi emosi kita. Jadi kita diajarkan dan sudah ditanamkan nilai di budaya timur bahwa kita tidak bisa, let's say misalnya kita tidak bisa sembarangan mengucapkan atau mengekspresikan apa saja yang kita rasa, dan akhirnya ketika kita mencoba mengendalikan atau menahan dalam hal mengekspresikan emosi, akhirnya itu juga menyebabkan stres jadi lebih tinggi. Yang ketiga adalah unhealthy help seeking pattern. Jadi dengan adanya pola mencari bantuan yang kurang baik dari kita sebagai orang Asia berkaitan dengan ya tadi dengan budaya di timur yang biasanya menimbulkan kepercayaan pada diri kita bahwa untuk membicarakan kesehatan jiwa itu adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang tabu. Sehingga semua 3 hal ini berinteraksi satu sama lain dan membuat kita jadi lebih rentan nih, lebih memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami akulturasi stres. Seperti itu. Lalu berikutnya tadi udah saya ceritakan kan pengalaman misalkan teman-teman yang kuliah di luar negeri biasanya apa saja yang dihadapi. Nah, sekarang pertanyaannya yang paling penting adalah lalu bagaimana sih cara mengatasi stresnya itu? How to coping with stress. Nah, kita mulai dengan apa sih sebenarnya coping?
apa sih cara menyelesaikannya gitu. Coping adalah bagaimana kita sebagai individu mengubah pikiran kita dan tindakan kita untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang bisa menyebabkan stres, baik yang berasal dari internal maupun eksternal diri kita gitu. Seperti itu. Nah, jadi prosesnya adalah ketika misalkan ada kondisi yang menyebabkan stres, secara sadar tidak sadar kognitif kita atau otak kita itu melakukan evaluasi, melakukan assessment. Dia otak kita berpikir bahwa dan mengukur kondisi stressful itu seperti apa. Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan atau mendapatkan cara-cara untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, ini yang disebut dengan proses appraisal. Jadi tadi pengukuran pertama adalah dengan dilakukannya evaluasi secara kognitif, cara berpikir kita, melihat kondisi yang menyebabkan stres seperti apa, dan setelah itu kita melakukan pengukuran kedua, yaitu adalah menentukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Itu prosesnya ya. Nah, selanjutnya tipe coping itu ada apa aja sih gitu? Ada berapa tipe cara penyelesaian stres atau mengurangi stres? Jadi yang pertama adalah tipe coping itu problem focus coping. Dan yang kedua adalah emotion focus coping. Nah, apa sih bedanya antara problem focus sama emotion focus? Yang pertama, mengenai problem focus coping, biasanya orang-orang yang berusaha menyelesaikan stresnya dengan memfokuskan pada masalah yang dihadapi itu satu, dia itu biasanya berusaha untuk menghasilkan tahapan-tahapan yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu yang kedua, dia akan mengevaluasi nih pro dan kontranya apa dari tiap-tiap langkah yang dia sudah tentukan. Seperti itu. Dan yang ketiga, setelah dia mengevaluasi pro dan kontranya, maka dia akan melakukan hal-hal atau cara-cara yang tadi sudah dituliskan untuk menyelesaikan problem. Seperti itu. Jadi memang orang tipe yang melakukan problem focus coping, dia akan fokus dengan masalahnya, lalu dia akan menuliskan atau mencari solusinya seperti apa dan mempertimbangkan positif dan negatifnya. Nah, ada juga nih tipe kedua, emotion focus coping. Nah, orang-orang yang memang biasanya melakukan emotion focus coping itu biasanya hal yang utama bagi dia adalah memanage emosi dia dulu nih, gitu. Ketika kita mengalami stres kan kita terkadang merasa pusing, tapi kadang kita juga nggak merasa entah itu sedih atau merasa marah, yang mana berkaitan dengan emosi kita. Jadi untuk teman-teman bisa melakukan emotion focus coping. Jadi tahap pertama adalah bagaimana mengatasi gangguan yang terjadi di emosi kita gitu, merasa tidak nyaman atau misalkan sedih tadi. Nah, strateginya seperti apa? Biasanya untuk emotion focus coping ini yang pertama kita fokus dulu nih dengan emosi yang positif. Kita bisa mencoba untuk memikirkan kembali kejadian-kejadian yang mungkin menyebabkan stres, tapi kita fokus dengan positifnya gitu. Yang kedua, kita juga bisa mencari bantuan atau support dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu bisa berasal dari keluarga, teman, pasangan gitu. Atau yang ketiga, mungkin bahkan ada teman-teman yang melakukan proses denial atau tidak memperdulikan stres yang sedang dihadapi gitu, dan seolah-olah tidak terjadi apapun seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana ya caranya? Tadi kan udah dijelaskan tipenya apa saja, dan sekarang bagaimana caranya untuk mengatasi stres. Satu, ketika teman-teman mengalami stres, jangan hanya diam. Cobalah untuk berbicara pada seseorang yang memang teman-teman percayai. Itu bisa berbicara atau sharing dengan teman, dengan pasangan, atau dengan anggota keluarga, dengan profesornya, ataupun dengan teman-teman yang percaya lah, gitu. Karena apa? Karena ketika teman-teman punya masalah dan teman-teman diam saja, maka teman-teman satu akan mengalami kebingungan. Yang kedua, mungkin teman-teman jadi akan berputar-putar di masalah itu saja. Yang mana mungkin sebenarnya teman-teman butuh bantuan nih, entah masukan
dari atau misalkan komen atau misalkan advice dari orang-orang yang teman-teman percaya gitu, atau hanya sekedar untuk berbagi beban atas masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Lalu setelah misalkan teman-teman sharing dengan masalah yang dihadapi, teman-teman bisa mencoba membuat daftar akan masalah-masalah apa saja sih yang sedang menyebabkan teman-teman stres. Itu bisa dibuat tuh, misalkan permasalahannya apa aja. Misalkan tadi, oh iya bahasa Inggris saya kurang baik, atau misalkan saya masih malu untuk berbicara dengan teman-teman dari luar negara lain, atau misalkan saya tidak terbiasa dengan let's say budaya teman-teman dari lagi yang suka nongkrong di kafe misalkan. Nah, teman-teman bisa tulis permasalahan-permasalahan itu, dan setelahnya teman-teman bisa fokus untuk menentukan bagaimana sih cara menghadapinya, bagaimana cara menyelesaikan itu gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini, setelah teman-teman mengidentifikasi nih apa saja masalahnya, lalu teman-teman bisa mencoba mengubah cara berpikir. Bagaimana yang tadinya stres itu menjadi sesuatu yang negatif, diubah menjadi stres itu adalah suatu tantangan yang bisa untuk diselesaikan masalahnya, seperti itu. Lalu, nah ini yang penting. Yang penting adalah self-care, atau teman-teman harus, setelah teman-teman memiliki masalah, teman-teman juga harus tetap menjaga kesehatan jiwa teman-teman. Harus care dengan diri teman-teman gitu. Ketika kita kuliah di negeri, iya kita punya tuntutan akademik, kita punya tuntutan dari beasiswa kita punya tuntutan dari universitas kita atau profesor kita, tapi kita juga sebagai individu, kita juga berhak dan kewajiban untuk menjaga kebahagiaan, kesehatan diri kita. So when you feel that you stress, just take a break. Do something relaxing. Do something what you love, what you like. Setiap orang itu memiliki hobi yang beda-beda atau ketertarikan yang beda-beda. Jadi bisa mungkin misalkan saya sukanya nonton. Ketika misalkan saya stres, oke, let me take a break, dan saya mau nonton. Dan misalkan ada yang hobinya misalkan masak. Ya sudah, pusing, istirahat sebentar, dan misalkan pergilah ke dapur dan masak. Atau misalkan hobinya makan atau tidur, istirahat, ya udah, tinggal ambil waktu untuk istirahat, seperti itu. Dan jangan lupa bagian dari self care juga adalah do some exercise atau olahraga. Olahraga ini tidak hanya harus pergi ke gym, tapi misalkan dengan jalan atau jogging keliling kampus misalkan, itu juga bisa. Atau misalkan sekarang nih yang misalkan teman-teman studi di negara yang sedang summer, bisa juga tuh sepedahan misalkan, atau jalan-jalan sekitar kampus untuk menghirup udara segar, seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika masalah sudah menjadi serius, teman-teman juga bisa, dan baiknya adalah mencari bantuan dari pekerja-pekerja kesehatan jiwa di negara teman-teman berada, seperti itu. Nah, tadi di poin yang terakhir saya bilang baiknya adalah mencari bantuan. Kapan sih saat yang tepat mencari bantuan? Satu, ketika teman-teman merasa bahwa stresnya itu sudah mempengaruhi kesehatan. Misalkan teman-teman jadi jatuh sakit, tadi misalkan pusing berkepanjangan, atau demam, atau batuk berkepanjangan. Nah, mungkin itu saatnya teman-teman mencari bantuan. Baik misalkan teman-teman bisa pergi ke GP dulu, atau misalkan ke tempat lainnya. Nah, ketika teman-teman juga udah merasa desperate, atau merasa udah deh mau menyerah aja, mau stop aja kuliahnya, atau misalkan mau kabur aja, atau misalkan mau membahayakan diri sendiri, nah di saat itulah teman-teman harus mencari, baiknya teman-teman cari bantuan. Lalu ketika teman-teman merasa sedih, merasa takutan, atau merasa hidup ini enggak pantas untuk dijalani, itu adalah salah satu tanda dimana teman-teman tuh udah butuh bantuan gitu. Ada juga ketika teman-teman misalkan udah nggak nafsu makan, atau misalkan mengalami gangguan tidur, nah itu juga itu udah jadi alarm tuh untuk teman-teman membutuhkan bantuan. Lalu apalagi ya ketika teman-teman mengalami kekhawatiran atau perasaan pikiran yang yang keras gitu dengan diri sendiri, bahwa
orang tuh tidak ada yang mengerti kondisi teman-teman, atau misalkan kamu juga berpikir misalkan orang menganggap kamu itu aneh. Nah, ketika sudah punya pikiran seperti itu juga menjadi alarm tuh bahwa teman-teman itu butuh bantuan. Dan yang terakhir adalah ketika teman-teman mulai mendengar ada suara-suara nih di telinga teman-teman yang mengatakan sesuatu apa yang harus kamu lakukan dan membuat kamu malah bertingkah laku lebih aneh lagi. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketika kita sudah tahu alarmnya bahwa kita membutuhkan bantuan, pertanyaannya adalah siapa sih yang bisa membantu kita? Satu, peer support group. Biasanya di kampus-kampus universitas di luar negeri ada beberapa yang memang memiliki peer support group. Artinya misalkan ada sekelompok mahasiswa yang bergabung di suatu wadah tertentu dan mereka memberikan kesempatan untuk menjadi tempat curhat gitu. Misalkan di Universitas X di Inggris gitu ya. Mereka punya let's say student association yang menyediakan jasa gitu ya, volunteer gitu untuk menjadi tempat curhat. Nah, atau teman-teman juga bisa googling nih, biasanya di negara-negara maju itu banyak sekali peer support group berkaitan dengan kondisi kesehatan jiwa tertentu. Misalkan peer support group untuk depresi, atau misalkan peer support group untuk anxiety, seperti itu. Nah, yang kedua adalah, seperti teman-teman juga bisa mencari bantuan dengan teman-teman dari Psychological Center Kamar Curhat PPI, AMIROP, seperti ini. Ini adalah wadah yang sangat baik menurut saya jika yang bisa membantu teman-teman yang sedang mengalami stres, atau misalkan mengalami kegalauan, atau misalkan mengalami masalah yang berkaitan dengan gangguan kesehatan jiwa. Jadi ini memang wadah yang tepat untuk memberikan bantuan pada teman-teman yang mengalami stres. Lalu jangan lupa, biasanya di universitas teman-teman studi di luar negeri, mereka memiliki mental health or counseling services. Ini bisa di bawahnya, misalkan Faculty of Psychology or Psychiatry, atau mereka langsung di bawah universitas. Nah, terkadang dan penelitian juga menunjukkan bahwa teman-teman yang berasal dari Asia itu biasanya memiliki resistansi untuk mencari bantuan ke mental health and counseling services di universitas. Ya, balik lagi yang seperti yang tadi saya jelaskan, itu mungkin berkaitan dengan adanya pikiran kita dari negara Asia, dari Indonesia, bahwa membicarakan masalah-masalah kesehatan jiwa itu suatu hal yang tabu. Kita tidak pengen membuka aib misalkan. Nah, itulah yang harus mulai di-challenge, bahwa dengan perginya teman-teman misalkan ketika butuh bantuan dan pergi ke counseling services di kampus teman-teman, percayalah bahwa apapun yang teman-teman ceritakan itu sifatnya konfidensial dan tidak akan sampai ke telinganya profesor misalkan. Dan ingatlah, fokus pada bahwa kita datang ke sana karena kita butuh bantuan dan kita butuh solusi, seperti itu. Jika teman-teman tidak merasa yakin dengan kerahasiaan data teman-teman di universitas, khawatir dengan posisi akademik, teman-teman juga bisa mencari mental health services di lingkungan publik. Artinya di kota teman-teman studi atau di negara teman-teman studi pasti biasanya ada layanan kesehatan jiwa, baik mulai dari tingkat primary health care atau misalkan di hospital. Yang pasti adalah jangan sampai malu, atau misalkan karena membicarakan gangguan jiwa itu adalah tabu. Yang penting harus dipikirkan adalah diri kita sendiri, well-being kita, kebahagiaan kita. Jika memang kita merasa bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, it's good, it's fine. Tapi ketika tadi alarm-alarm sudah bunyi bahwa kita membutuhkan bantuan, teman-teman silahkan untuk mencari bantuan yang tadi saya sebutkan. Nah, seperti itu. Sekian dari saya mengenai coping stress dan pengalaman mahasiswa Indo di luar negeri. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Desi, silakan. Oke, makasih banyak Kak Rea. Menarik banget nih. Sebenarnya kita udah dapat penjelasan tentang stres itu seperti apa, terus dampaknya ke fisik seperti apa, kemudian di akademik itu juga pengaruhnya seperti apa gitu. Tadi salah satu hal yang menarik sebenarnya tentang akulturasi ya, mungkin ada culture shock di sana,
Kemudian yang bisa menyebabkan kecemasan atau kebingungan gitu. Terus cara mengatasinya juga macam-macam, bisa problem fokus atau emotional focus coping ya. Tapi yang sangat menarik sebetulnya tadi adalah tentang kapan kita harus mencari bantuan dan apa namanya, kita harus berani gitu mencari bantuan ketika kita merasa bahwa itu sudah saatnya gitu ya, Kak Rere ya. Nah, mungkin ini tadi ada pertanyaan, mungkin ditujukannya buat Kak Rere ya ini, karena dia tanyanya, mungkin bersinggungan dengan apa yang disampaikan sama Kak Rere tentang, bagaimana sih dia ternyata ada, perbedaan culture dengan teman sekamarnya nih. Nah, kira-kira, kalau dari Kak Rere sendiri itu seperti apa solusi yang bisa diberikan gitu? Halo, ya. Ya, terima kasih Desi buat pertanyaannya. Jadi misalkan ada teman-teman yang mengalami perbedaan budaya dengan roommate-nya ya. Nah, satu, ketika kita misalkan menghadapi orang yang berbeda dengan kita, sebenarnya baik di luar negeri ataupun di dalam negeri, kita bisa mencoba untuk memiliki pikiran yang lebih terbuka gitu. Jadi kita bisa lebih open mind. Ketika kita menghadapi orang yang budaya berbeda nih sama kita gitu, kita tidak bisa memaksakan budaya kita ke dia dan dia juga tidak bisa memaksakan budaya dia ke kita gitu. Yang bisa dilakukan adalah satu, yaitu pertama berpikir secara terbuka, kedua adalah menghormati dan menghargai. Supaya apa? Supaya kita sendiri juga tidak mengalami kebingungan akan identitas kita sebagai orang Indonesia misalkan gitu. Jadi bicarakan misalkan perbedaan itu apa, lalu kita cari titik tengahnya nih gitu. Apa sih yang bisa kita compromise, mana yang bisa kita toleran, mana yang enggak gitu. Jadi ketika kita menghormati budaya mereka, mereka juga akan menghormati budaya kita. Kayak gitu sih. Jadi satu tipsnya adalah coba membuka pikiran. Yang kedua, jangan memaksakan budaya kita dan mereka juga tidak akan memaksakan budaya mereka, dan saling menghormati dan menghargai sih gitu. Yang penting itu adalah bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Kalau nggak ada komunikasi, misalkan saling menghindar, nah itu yang akan susah nih. Jadi mungkin kita bisa mulai untuk menjalin komunikasi duluan kayak gitu. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Oke, jadi berusaha saling memahami ya Kak Rere ya, mungkin dengan orang lain yang berbeda budaya gitu ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya, gimana caranya biar kita lebih percaya diri di culture yang berbeda gitu. Jadi mungkin selama ini ada anggapan negara kita banyak kekurangan atau seperti apa. Nah, memboost self confidence kita itu seperti apa gitu. Mungkin biar enak kita tanya sama siapa nih enaknya? Sama Kak Bandoro mungkin boleh? Kak Bandoro, dengar pertanyaannya kah? Gimana caranya biar kita lebih percaya diri di budaya yang berbeda? Atau mau dijawab Kak Rere? Kak Rere tadi sempat dengar pertanyaan. Ya, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kita ya depan teman-teman yang berasal dari berbeda negara. Satu, self confidence itu kan tergantung dari bagaimana cara kita berpikir gitu ya. Jadi kita sendiri yang menentukan. Ketika kita sudah merasa bahwa kita di bawah teman-teman yang lain, maka ya kita jadi malu, jadi nggak pede gitu ya. Nah, satu adalah kita harus berpikiran bahwa kita tuh sama gitu. Semua manusia itu sama. Kita punya kesempatan yang sama untuk belajar di luar negeri dengan teman-teman lainnya. Cuma memang tiap orang itu ada kelebihan kekurangan gitu ya. Jadi kita bisa fokus dengan kelebihan yang kita miliki,
dan kita fokus dengan kelebihan kita miliki dan kita berbagi nih dengan kelebihan yang kita miliki untuk teman-teman yang lain gitu. Nah, bagaimana kita mengatasi kekurangan kita, misalkan language barrier yang tadi saya jelaskan gitu. Berpikirnya begini, misalkan kita kuliah misalkan let's say di Inggris gitu ya, yang mana native-nya ya bahasa Inggris dan mereka jago ngomongnya dan kita misalkan masih terbata-bata atau tidak sempurna mereka. Coba pikirkan bahwa memang that's a normal thing gitu, bahwa itu normal bahwa ya mereka lahir dengan kemampuan bahasa dan mereka itu jadi mother tongue-nya mereka gitu. Coba bayangkan kalau mereka yang kuliah di Indonesia, percaya tidak percaya pasti mereka akan mengalami hal yang sama gitu. Jadi satu adalah mindset kita bahwa semua manusia itu sama dan kita fokus dengan kelebihan kita gitu. Mungkin kita memiliki kekurangan di bahasa, tapi mungkin ternyata kita orangnya lebih kritis nih, atau misalkan kita lebih jago di mata kuliah tertentu dibandingkan teman-teman kita yang dari beda negara gitu. Dan ya udah, itu yang kita tonjolkan dan fokus dengan kelebihan kita sambil memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Jadi kita juga kita punya nilai daya jual nih gitu, bahwa saya kekurang di bidang X tapi saya jago kok di bidang Y gitu. Dan mana saya yakin gitu bahwa semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita fokus di kelebihan kita aja seperti itu. Jadi kita juga kayak jadi pede nih. Oh iya, saya bisa nih di sini, dia nggak bisa gitu. Jadi dan malah mungkin kita malah bisa belajar bareng. Kita bisa bantu dia untuk mengembangkan misalkan apa yang dia nggak punya, dan dia misalkan bisa membantu kita apa yang kita masih kurang gitu. Oke, makasih Kak. Jadi tetap berusaha mencari apa yang nilai positif kita dibanding orang lain, jadi saling melengkapi juga dan bisa maju gitu ya. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir, mungkin Kak Bandoro atau Kak Erina bisa dengar? Ini ada pertanyaan tentang oke. Boleh nanti ya Kak Erina atau Kak Bandoro nih pengalamannya bagaimana menghilangkan stres kalau misalnya tugas-tugas di kampus itu numpuk. Boleh mungkin Kak Erina dulu, nanti dilengkapi sama Kak Bandoro. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk terkait dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk, memang biasanya kan kalau mahasiswa emang banyak nih, tiba-tiba ada tugas paper, ujian dan lain sebagainya yang dikasih mendadak seabrek gitu sama dosen-dosen. Nah, akan sangat membantu kalau misalnya teman-teman bisa menuliskan itu, jadi kayak dibikin suatu jurnal harian gitu, tugas-tugas apa aja yang didapetin, kemudian deadline-nya kapan, dan setelah itu bisa, kalau udah menyelesaikan satu tugas, bisa dicoret, begitu seterusnya sampai akhirnya list itu selesai atau habis. Karena itu bisa membantu meringankan beban pikirannya kita. Soalnya seringkali kita nggak nulis, kita cuma memikirkan, aduh tugas banyak kayak gitu. Dan itu cuma akan numpuk-numpuk aja di kepala. Dan akhirnya malah kita jadi prokrastinasi, kayak menunda-nunda pekerjaan, terus kayak ntar kayak gitu. Nah, ketika kita udah mengorganisir itu, dituliskan dengan detail, dikasih kapan, harus dikumpulkan kapan, itu bisa membantu untuk mengurangi rasa stres ketika menghadapi tugas. Apalagi setelah kita lihat udah dicoret satu persatu, itu makin lama akan makin berkurang perasaan stresnya ketika menghadapi tugas-tugas seperti itu. Kira-kira kayak gitu sih kalau dari saya. Oke Kak Erina, jadi salah satunya bikin list ya, nggak cuma dipikirin tapi dikerjain gitu ya tugas-tugasnya. Iya. Ya, mungkin Kak Bandoro mau menambahkan? Halo? Ya, Kak Bandoro mungkin mau menambahkan jawaban dari Kak Erina? Iya, jadi kalau menurut saya itu yang pertama kali kita harus ketahui penyebabnya kenapa sih tugas-tugas tersebut bisa menumpuk. Apakah pertama, tugas-tugas tersebut diberikan secara langsung atau tugas-tugas tersebut diberikan langsung banyak secara bersamaan, atau memang dari diri kita sendiri tidak bisa memanage waktu untuk mengerjakan tugas tersebut sampai akhirnya tugas-tugas kita menumpuk. Apabila jawabannya yang kedua, mungkin bisa dilakukan solusi dari Mbak Erina yang tadi, yaitu menuliskan beberapa agenda dan juga menuliskan deadline. Nah, apabila permasalahan itu dari diri kita sendiri yang malas,
atau memang kesulitan untuk mengerjakan tugas, kita harus yakin bahwa kita itu kuliah memiliki teman. Jadi jadikanlah teman itu sebagai tempat, tadi sudah dijelaskan oleh Karya sebelumnya, bahwa teman bisa sebagai tempat kita bercerita. Ceritakan apa yang kita alami, hambatan kita yang kita temui pada saat mengerjakan tugas-tugas tersebut. Apabila kita masih tidak mengerti, mungkin bisa diadakan yang namanya diskusi bersama atau menanyakan kepada teman yang dianggap lebih dianggap mumpuni dalam mengerjakan atau dianggap mumpuni dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi bisa kita saling kerjasama, terus minta bantuan kepada teman tersebut. Terus yang kedua, jangan lupa juga kita harus melakukan hal-hal lain yang positif, di mana kita juga tidak melulu fokus kepada tugas-tugas kita saja, tapi juga kita bisa manage waktu. Selain tugas, kita juga masih ada kewajiban untuk beribadah. Kita juga harus memikirkan fisik kita, yaitu dengan cara berolahraga, makan yang teratur, dan sebagainya. Menurut saya cukup sekian sih, Kak. Mungkin Kak Rere sendiri, biasanya gimana, Kak, kalau misalkan di sana tugas-tugasnya itu seperti apa sih, Kak? Apakah langsung banyak numpuk atau memang dari individunya sendiri atau gimana, Kak? Halo, Kak Rere? Ya, jadi kalau saya pengalamannya kan sebagai graduate student ya, jadi kalau untuk master sama PhD itu beda pengalamannya. Jadi kalau untuk master atau S2 level yang sama, jadi memang biasanya tugasnya tuh lebih banyak kayak udah jelas dari awal gitu, bahwa mata kuliah ini papernya disuruh nulis ini, dikumpulin tanggal segini gitu. Jadi kayak lebih fix timelinenya. Jadi tadi benar yang dibilang sama Kak Irina juga, bahwa kita bisa bikin daftar nih untuk apa yang harus kita lakukan, persiapannya apa aja, dibikin, ditulis, lalu kita bisa kerjakan sesuai dengan timeline yang kita susun. Nah, itu kalau master, jadi lebih timeline dari kampusnya, dari kelasnya tuh udah lebih jelas gitu. Nah, kalau untuk PhD, karena kuliahnya biasanya minimal 4 tahun, jadi kita punya fokus riset kita apa, dan itu kita semua yang mengatur. Jadi memang timeline semua kita yang ngatur. Kalau kita disiplin, kita akan mencapai target kita. Tapi kalau kitanya teralihkan gitu ya dengan hal yang menyenangkan, yang lebih menyenangkan gitu ya, itu kita bisa jadi lost juga gitu. Jadi tapi memang intinya adalah kita harus bikin list apa yang harus kita lakukan, lalu ditentukan timeline seperti apa dan dijalankan. Nah, kalau untuk PhD yang masa studinya lebih lama, 4 tahun, tadi benar tuh yang dibilang sama Kak Bandoro, bahwa jangan lupa untuk care sama diri kita sendiri. Kita tidak hanya kuliah, tapi kita juga harus menjaga kesehatan fisik dan mental diri kita, misalkan dengan tetap beribadah, dengan menikmati hal-hal yang kita sukai, dengan berolahraga, dan juga misalkan bersosialisasi dengan teman atau dengan keluarga. Seperti itu sih. Oke, makasih buat kakak-kakak semua yang udah ngasih jawaban nih. Jadi saya juga ikut dengerin nih sebagai yang masih kuliah gitu. Jadi harus ada evaluasi diri juga gitu. Apakah emang kita nggak bisa mengerjakan karena manajemen diri, atau memang ya tugasnya banyak gitu. Jadi kita harus berusaha lebih baik gitu ya. Nah, mungkin udah cukup lama, kita tadi 2 jam dan waktu kita mungkin terbatas. Terima kasih buat semua narasumber kita hari ini, buat Kak Bandoro, Kak Irina, dan Kak Rere. Semoga apa yang disampaikan di diskusi online kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kami juga memohon maaf mungkin selama tadi berlangsungnya diskusi online banyak terjadi hambatan ya karena jaringan dan yang lain sebagainya gitu. Mudah-mudahan diskusi selanjutnya bisa lebih lancar. Saya juga memohon maaf selaku moderator. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau ingin konsultasi, bisa tuliskan komentar atau nanti bisa cek di sosial medianya PPI Dunia gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman juga yang udah bertanya gitu. Sampai jumpa mungkin di diskusi online selanjutnya. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.